Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi magang 1 yang dilaksanakan di MTS Ma'arif Balong. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faizi Putrafua dari jurusan Tadris IPSC. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil observasi saya di MTS Ma'arif Balong. Yang pertama yaitu observasi budaya di MTS Ma'arif Balong. Nah, di MTS Ma'arif Balong sendiri budaya yang sedang membudaya atau sudah dibudidayakan yaitu yang pertama kegiatan sholat duha ketika sebelum mengadakan pembelajaran. Nah, biasanya karena pada waktu saya observasi di MTS Ma'arif Balong itu kebetulan mengadakan setiap 1 bulan sekali karena kondisi pandemi saat ini. Jadi pihak sekolah mengadakan kegiatan sholat duha ini sebulan sekali, dianggap sebagai rutinan karena kan pada hari-hari biasa memang setiap hari, tapi karena kondisi pandemi seperti ini cuma setiap 1 bulan sekali, dan itu pun tidak semua siswa, hanya pas jadwal itu saja. Perlu diketahui bahwa di MTS Ma'arif Balong ini mengadakan sistem pembelajaran secara luring atau tatap muka. Hal ini dikarenakan di sana itu setelah dirapatkan dengan wali kelas, dan wali murid itu menghendaki dengan adanya luring karena kan teknologi sendiri, terus karena keterbatasan serta kekurangan media pembelajaran atau bagaimana kami kurang tahu. Pokoknya dari orang tua tersebut menginginkan bahwa mereka lebih suka mengadakan kegiatan tatap muka atau luring. Nah, seperti itu. Kemudian sistem pembelajaran yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu observasi perangkat pembelajaran. Nah, di sini kesesuaian antara KIKD dan indikator itu setelah saya peroleh dari RPP melalui guru Pamong. Nah, itu saya mau mengobservasi bahwa dengan KI dan KD yang telah dicantumkan dalam RPP itu sudah sesuai dengan indikator yang sudah ada. Dan selanjutnya mengenai pelaksanaan itu memang agak berbeda dengan yang ada di RPP, dikarenakan RPP ini disusun sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini disesuaikan, jadwalnya juga dikurangi sehingga agak untuk mengenai waktu dan target pembelajaran itu agak diminimalisir, sehingga jika dikatakan sesuai atau tidak itu memang belum sesuai, tetapi karena menurut Bapak Kepala Sekolah sendiri pembelajaran di masa pandemi saat ini secara luring itu tidak menargetkan secara utuh, melainkan hanya penekanan saja, sehingga diharapkan yang ditarget oleh pendidik itu cuma memahamkan mahasiswanya saja, istilahnya mengetahui saja, tidak lebih mendalam dari itu, tidak lebih dari itu, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu aspek penilaian peserta didik. Nah, di dalam RPP yang saya peroleh dari guru Pamong, nah itu juga ada sudah lengkap tertera di situ mekanisme penilaian peserta didik. Nah, di situ saya juga mengamati bahwa dengan adanya penilaian tersebut, baik dari aspek kognitif, pengetahuan, terus afektif sikap, dan psikomotorik keterampilan itu sudah ada semua. Nah, itu dalam bentuk soal maupun tanya jawab langsung itu juga ada. Jadi menurut saya penilaian peserta didik di MTS Ma'arif Balong itu sudah cukup memadai dan memang sudah sesuai dengan syarat pendidikan di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu proses magang 1 di MTS Ma'arif Balong. Saya sendiri mengadakan observasi di MTS Ma'arif Balong ini
kami dari jurusan IPS itu menargetkan ada 5 pertemuan. Nah, dalam 5 kali pertemuan dalam sebulan ini kami manfaatkan untuk yang pertama yaitu menggali dari budaya sekolah maupun perkenalan dengan Bapak Guru BPM dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, di situ setelah hari pertama itu kami kemudian ketika hari kedua kami mulai berinteraksi dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru yang berkaitan dengan kebutuhan data kami yang kami perlukan. Jadi mengenai ketua TU, selaku ketua TU sendiri di MTS Marih Balong itu kebetulan dari guru pamong jurusan IPS. Jadi saya itu menjapri Bu Lili beliau, Bu Lili tersebut untuk meminta data yang saya perlukan. Begitu. Terus dari kepala sekolah sendiri menurut saya welcome untuk penerimaan kami di sana. Meskipun kami di sana itu cuma 1 jam 2 jam, tapi insya Allah data yang kami peroleh valid, dan apabila ada kekurangan dari pihak sekolah pun siap membantu kami. Nah, seperti itu. Mungkin cukup seperti itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil observasi saya di MTS Marih Balong. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.